Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nation Hub edisi spesial bersama saya, Bunga Cinka. Tercatat hampir 4 tahun gaji aparatur sipil negara tidak pernah naik. Terakhir, gaji ASN naik 5% pada tahun 2019. Lalu dengan kondisi ekonomi saat ini serta tahun politik tahun depan, apakah kenaikan gaji pada tahun depan sudah tepat dan jauh dari potensi politisasi politik? Simak liputannya berikut ini. Pemerintah memastikan gaji ke-13 aparatur sipil negara akan cair pada tanggal 5 Juni mendatang. Besaran komponen gaji ke-13 akan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023. Komponen gaji ke-13 ASN beragam tergantung sumber anggarannya. Mengutip dari pasal 6 BLI tersebut dijelaskan bahwa sumber gaji ke-13 ASN bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Yakni terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% sisanya merupakan tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Di mana gaji ke-13 komponennya sama dengan THR tahun ini. Untuk pengaturan pelaksanaan teknis dari tunjangan hari raya maupun gaji ke-13 ini akan segera diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, karena keseluruhan dari PP masih membutuhkan aturan Peraturan Menteri Keuangan untuk bisa melaksanakan amanat PP 15 2023. Tak hanya sampai di situ, tahun depan ASN seperti mendapat banjir insentif. Salah satunya, pemerintah akan memberikan tunjangan baru kepada aparatur sipil negara atau ASN pada 2024, yakni dalam bentuk penambah daya tahan tubuh. Itu merujuk pada satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan pengadaan makanan minuman bergizi. Pemerintah juga berencana akan menaikkan gaji ASN pada tahun depan. Anggaran mengenai kenaikan gaji PNS sudah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Negara atau RAPBN 2024. Sedang digodok dengan Bapak Presiden, beliau mempertimbangkan nanti beliau yang akan mengumumkan pada saat RUU APBN-nya disampaikan. Kalau skema nanti kita diskusikan, kalau kita di Kementerian Keuangan lihat amplop besarnya, berapa kira-kira kebutuhannya, gitu ya. Usulan kenaikan gaji ASN itu disampaikan Azwar Anas menyusul rencana pemerintah merombak aturan tunjangan kinerja bagi para PNS karena sekarang pukul rata. Namun, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dari beberapa fraksi tidak menyetujui rencana kenaikan gaji untuk ASN atau pegawai negeri sipil atau PNS pada 2024. Perwakilan fraksi pertama yang menyinggung soal kenaikan gaji PNS dari Partai Golkar, Dave Akbar Syahfi Karno Laksono. Ia mengatakan pemerintah harus berhati-hati untuk menaikkan gaji PNS. Menurutnya, kenaikan gaji PNS akan berdampak pada inflasi negara. Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi target inflasi pada 2024 yang ditargetkan sebesar 1,5 sampai 3,5%. Perpandangan sebagai berikut. Pertama, dari sisi indikator ekonomi makro. 1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diusulkan pada kisaran 5,3 hingga 5,7%. Fraksi Partai Golkar menilai target tersebut terbilang realistis mengingat Indonesia merupakan salah satu negara terbaik dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun demikian, pencapaian target tersebut bukan tanpa resiko dan tantangan.
terutama dari faktor-faktor eksternal seperti gejolak harga dan permintaan global terhadap ekspor komoditas unggulan nasional. Karena itu, fraksi Partai Golkar mengharapkan penjelasan yang lebih rinci dari pemerintah terkait langkah strategi serta mitigasi risiko dalam merealisasi target tersebut. 2. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi optimisme pemerintah mengusulkan target inflasi untuk tahun 2024 pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Di tengah tren inflasi dunia yang diperkirakan masih relatif tinggi hingga 2024 mendatang, target tersebut perlu dicermati secara seksama. Terlebih pada 2024 nanti akan berlangsung pesta demokrasi pemilu serentak serta wacana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau ASN yang berpotensi meningkatkan laju inflasi secara nasional. Dalam hal ini, fraksi Partai Golkar meminta penjelasan lebih komprehensif dari pemerintah beserta stakeholder lainnya seperti Bank Indonesia dalam mencapai target tersebut. Sudah lama ASN kita itu kan tidak naik gajinya. Pak Jokowi ini termasuk yang paling jarang menaikkan gaji ASN. Maka kalau kemudian di akhir pemerintahannya Pak Jokowi ingin menaikkan gaji ASN, menurut saya sangat tepat. Dan saya setuju kebijakan tersebut. Karena di samping lamanya tidak naik dan kemudian ada faktor akumulasi inflasi, terus kebutuhan harga pokok yang naik dan wajar ASN itu untuk naik gajinya. Dulu kan kita ingat setiap tahun itu setiap pidato kenegaraannya presiden, rakyat kan selalu mengharapkan, terutama ASN kan mengharapkan naik berapa persen tahun ini, dan kemudian kan memberikan implikasi terhadap apa? Belanja. Kemudian meningkatkan putaran ekonomi, meningkatkan pergerakan ekonomi yang lain. Ya, kami sangat setuju karena sebagaimana kita tahu bahwa inflasi setiap tahun itu selalu antara 5-7%. Oleh karenanya, untuk menyesuaikan penghasilan dari seluruh ASN tentu kita harus juga menyesuaikan itu sehingga mereka daya belinya tetap stabil dengan posisi-posisi semula. Bahkan kalau perlu ya setiap tahun ya ada kenaikan sehingga mereka akan merencanakan kehidupannya di masa datang untuk jauh lebih baik. Bulan depan ini harusnya naik ya. Jadi lebih baik gitu kan, bisa dimanfaatkan terutama untuk anak-anak sekolah tahun ajaran baru gitu. Dan banyak sekali keluhan-keluhan ya dari orang tua. Saya merasakan itu untuk menyekolahkan anaknya masuk, apalagi masuk dari SMP ke SMA gitu, atau SMK, dari SD ke SMP itu perlu anggaran yang cukup besar bagi keluarga.